Nah, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kalau pada hari ini kita boleh berkumpul lagi, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu, kita mau nyatakan pada Tuhan, Bapa Engkau lebih dari nafasku. Haleluya. Bapa pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dan Kau agung dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafas, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya. Mari saudara kita angkat puji-pujian, kita angkat kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk napas kehidupan yang Kau berikan. Haleluya, haleluya. Mari saudara Bapak Ibu sekalian, kita angkat puji-pujian dari mulut kita. Karena itu bagian kita yang paling terbaik, yang paling dapat mudah kita lakukan. Karena Bapa di surga sudah ambil bagiannya. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih, kita nyanyikan ref ini sekali lagi. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Selamanya peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku
kasih Bapa. Terima kasih Allah yang agung. Terima kasih Allah yang mulia. Kau lebih dari nafas kami. Kau lebih dari kehidupan itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Bimbing kami. Kosongkan hati kami pada malam hari ini untuk menerima firman dan berkat-Mu yang luar biasa ya Bapa. Inilah kerinduan kami Bapa. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Kau melawat kami, tiap keluarga per keluarga, tiap pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, jamalah kami. Terima kasih ya Bapak. Kami tidak akan sama dari awal kami masuk dalam ibadah Zoom ini sampai selesai. Kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada-Mu Bapak. Kami nantikan jamahan dan lawatan-Mu pada malam hari ini ya Bapak. Di surga. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara, sukacita yang kita dapatkan sungguh luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Maka kita mau sorak-sorai, kita mau nyanyikan sukacita surga pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin, haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan bersukacita sorak-sorai. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, ku mau bersorak, sukacita surga nyata penuhiku. Amin, haleluya. Kita terima sukacita surga nyata. Saya buka ruang kesaksian buat Bapak Ibu Saudara sekalian mau menyatakan cinta kasih Tuhan pada kita. Dipersilakan. Ya, shalom. Saya mau bersaksi, saya bersyukur selalu. Kasih Tuhan luar biasa ya. Ya, mungkin saat-saat ini banyak yang ya mengalami nggak enak badan ya, khususnya. Ya, saya bersyukur selalu kemarin pada saat sakit tenggorokan sampai nggak bisa ngomong karena di sini tenggorokannya gatelnya minta ampun, terus ya saya bersyukur dan berterima kasih kepada keluarga Jum yang begitu luar biasa ya, selalu mendoakan buat saya dan saya
percaya kita selalu di dalam Tuhan, baik suka duka kita harus selalu bersama ya, dan saling mendoakan. Jangan kita dalam suka aja kita senang-senang, tapi dalam duka kita meninggalkan. Dan ya saya sangat bersyukur Tuhan sudah pulihkan saya, kembalikan suara saya. Dulu kalau mau nyanyi aja kayaknya hilang-hilang gitu suaranya, dan kayaknya rada nggak enak lah gitu tenggorokannya. Dan ya saat-saat ini juga dari maksudnya dari kesehatan ya, ujian dalam kesehatan saya sekarang. Jadi tensi lagi pada tinggi nih kayaknya Pak Johan dan saya. Dan ya saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Ya saya bersyukurnya Pak Johan juga lagi tinggi, kemarin hampir 200 ya. Ya saya bersyukurnya Tuhan memberi biasanya males ya buat cek darah untuk kesehatan, karena Pak Johan juga waktu kerjanya juga ya susah buat diajak cek. Jadi dia puji Tuhan kemarin pada saat masuk asuransi kan mesti cek badan kan semuanya. Jadi dicek semuanya ya, tensinya lagi tinggi, ada beberapa yang kurang bagus lah. Ya saya minta dukungan doanya biar Tuhan yang menyembuhkannya lewat apapun juga, ya pasti Tuhan memberikan yang terbaik ya buat kita semua, ya selalu dalam perlindungan Tuhan. Saya pun juga baru cek tensi ya, lumayan juga tinggi, 150/100 ya, bawahnya masih tinggi, turun naik aja dikit-dikit doang, tapi stabilnya sih bawahnya tetap 100 sih. Ya saya minta dukungan doa selalu biar ya segala hasil check up-nya yang ya Tuhan punya cara lah, Tuhan sembuhkan lah. Hanya dengan doa saya percaya ada jalannya Tuhan yang kasih yang terbaik, jaga kesehatan kita semua ya. Itu aja, saya bersyukur selalu. Saya tadi juga habis jalan dan pulang ke Bekasi, semuanya dalam penyertaan Tuhan, diberikan keselamatan di dalam perjalanan. Ya, itu aja. Saya bersyukur selalu, kasih Tuhan, biarpun kondisi kondisi check up-nya kurang baik, tetapi ya puji Tuhan kita semua kondisinya sehat ya. Itu aja, saya bersyukur selalu dan saya minta dukungan doa biar Tuhan pulihkan segala apapun yang tidak baik menjadi baik. Itu aja. Tuhan Yesus berkati buat semuanya. Amin. Terima kasih Bu Mary. Saya juga mau ada sedikit kesaksian ya. Dari hari saya panas badan saya 37, 38 gitu, enggak turun-turun gitu. Terus badan semua pegel gitu, tapi enggak batuk pilek. Di mana akhir-akhir ini saya dengar ada beberapa teman saya kena COVID, dan COVID memang lagi meninggi lagi gitu loh, varian yang baru. Tapi saya tipikal orang yang nggak mau minum obat warung gitu loh. Saya lebih saya racik sendiri kayak jahe, kunyit kayak gitu-gitu untuk nenangin badan. Mungkin ini capek atau masuk angin. Nggak mau turun. Kemarin juga udah persiapan lagu, tapi kok tambah sakit semua badan, pinggang gitu loh. Kebetulan juga lagi datang bulan. Udah campur-campur lah pikiran, aduh kalau COVID nanti bagaimana gitu loh. Kok nggak selesai-selesai gitu loh ininya, penyakit-penyakit yang seperti ini. Tapi puji Tuhan setelah tadi malam saya minumlah racikan yang saya bikin sendiri, pakai madu, pakai jeruk nipis,
enak badan gitu. Makanya tadi pagi saya harus WL nih, saya harus ganti yang kemarin gitu. Ya terus saya nyanyi-nyanyi gitu, nyanyi-nyanyi kemuliaan Tuhan gitu ya. Sampai saya kayak nangis gitu. Tuhan selalu kasih apa yang saya mau disembuhkan, apa yang menjadi pergumulan beban berat saya dia nyatakan gitu loh. Nggak tahu lah ya, tapi saya percaya seperti dalam firman, berbahagialah engkau yang tidak melihat tapi engkau percaya. Tapi saya percaya gitu. Ketika saya angkat puji-pujian itu, ya ini kayak lepas gitu, kayak rilis sakitnya, punggung-punggung semua, pinggang yang kayaknya panas gitu, sakit, mulai tenang gitu. Terus saya minum lagi yang saya bikin itu, ramuan itu, padahal suami saya bilang minum Panadol cepet, maunya yang serba cepet, instan ya, Decolgen kayak gitu-gitu. Saya nggak mau gitu loh. Termasuk Badung, dari kecil saya nggak seneng minum minuman obat-obat begitu. Terus saya minum lagi tadi siang, kok semakin enak, semakin enak. Akhirnya saya mau katakan sungguh besar kasih Tuhan. Ya selain obat-obatan, selain yang kita lakukan, sungguh doa dan puji-pujian yang keluar dari mulut kita bisa jadi obat juga buat tubuh kita. Begitu sih saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan? Gak ada ya? Oke. Kita mau satukan hati kita mau kosongkan dan kita mau berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kalau roh Tuhan hidup dalam kita. Amin. 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 Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Amin. Haleluya. Rohku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita nyanyikan lagi dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Saya buat tambahnya.
Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di mana pada malam hari ini Engkau mengumpulkan kami ya Bapa dalam keadaan sehat ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, inilah anugerah yang terbesar bagi kami ya Tuhan. Anugerah yang Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk terus memuji, memuliakan, dan terutama belajar tentang kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Seharusnya yang membawakan firman ini Fania, karena memang saat ini Fania masih dalam keadaan bekerja, ya. Masih bekerja, jadi belum pulang dari kantor karena memang dia harus mengurusi pelaporan yang memang hari ini terakhir saudara ya. Jadi ya saya gantikan untuk sementara. Baik saudara, tadi saya mendengar ada beberapa kesaksian dari istri saya dan Ibu Melin ya tentang kesehatan saudara ya, tentang kesehatan atau kejadian atau sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang sesuatu itu bisa bisa membuat kita enak maupun tidak enak ya. Ya, tadi sih kesaksiannya ada beberapa hal yang memberikan kesaksian yang tidak enak saudara ya, yaitu tentang sakit penyakit saudara ya. Nah, kalau seandainya saya perhatikan itu, kalau sakit penyakit itu bukannya berasal dari Allah saudara ya. Itu karena ya kalau saya pribadi, kalau seandainya terjadi sesuatu di dalam kehidupan keluarga saya berpikir saudara ya, apa yang salah saudara ya. Apa yang salah, karena terus terang kita percaya kepada Yesus ya. Karena firman Tuhan berjanji bahwa Yesus akan memberkati kita. Amin. Yesus akan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Ya. Tetapi ya terkadang di dalam rumah tangga kita, baik di dalam kehidupan kita, kita tidak meraih itu semua. Nah, kalau seandainya secara pribadi saya harus koreksi di dalam diri saya. Apa yang salah saudara? Ya, walaupun kita sudah melayani ya. Walaupun kita sudah melayani di gereja, walaupun kita sudah sudah membawakan firman Tuhan, walaupun kita sudah membawakan puji-pujian ya, tetapi Tuhan izinkan saudara untuk mengalami hal sesuatu yang mungkin saat ini yang kita rasakan tidak enak ya, yaitu kita harus koreksi saudara ya. Ya jangan kita harus koreksi karena gini, Tuhan mau kita ini melayani Tuhan itu dengan hati saudara ya, dengan hati. Oleh sebab itu kalau seandainya terjadi sesuatu, saya flashback ya, apakah ini kemauan saya sendiri atau tidak saudara ya. Nah, jangan sampai kita membesarkan keakuannya gitu kan. Artinya istilahnya jadi ingin dipuji. Nah, itu hati-hati saudara ya. Oleh sebab itu saya memberikan kepada kita semua, jangan suka malu kalau seandainya mau memberikan kesaksian atau mau melayani ya. Walaupun mungkin maaf ya, suara kita jelek saudara, tetapi Tuhan tidak melihat suara kita, Tuhan melihat hati kita saudara. Nah itulah yang Tuhan lihat saudara ya.
Jadi jangan khawatir saudara, saudara mempunyai misalkan ada kesaksian yang akan memberkati kita semua, utarakan. Soal baik atau tidak itu urusan Tuhan. Saudara jangan mendengar ya dari kata si A si B, oh ini kurang bagus, oh ini kurang menyenangkan ya. Jangan mendengarkan itu, yang penting kita fokus kepada Tuhan ya. Ya, jadi beberapa tadi kesaksian ya, memang saya saat ini kondisi saya lagi drop saudara, tetapi saya bukannya berarti menyalahkan Tuhan atau tidak ini gitu kan, tetapi saya flashback apa yang saya salah, mungkin dari pola makanan ya, mungkin dari pola tidur saya gitu kan. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Nah, baik saudara, pada malam hari ini saya tidak menjelaskan tentang keadaan kita ya, tetapi saya ingin kita belajar ya. Kita akan melanjutkan tentang belajar kita tentang Roh Kudus saudara ya. Nah, di dalam Roh Kudus ini kan kita kemarin sudah belajar tentang Roh Kudus itu sebagai pribadi saudara ya, di mana Roh Kudus ini salah satu yang disebut namanya Tritunggal ya, yaitu Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Allah Bapa ya. Nah, tetapi pada malam hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus ya. Nah, nanti kita akan lihat ya firman-firman Tuhan yang bersangkut paut dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa itu ada di mana, nanti kita akan belajar saudara ya. Nah, kemarin kita sudah melihat atau belajar tentang bahwa Roh Kudus itu adalah sesuatu pribadi saudara ya, yaitu dia adalah makhluk ya, kalau seandainya dilihat itu makhluk yang hidup saudara ya. Karena kemarin kita sudah lihat bahwa Roh Kudus itu pada awalnya itu adalah melayang-melayang saudara sebelum bumi diciptakan ya. Nah, sekarang kita akan belajar, kita akan melihat bukti-bukti Alkitab yang menyatakan bahwa Roh Kudus adalah oknum pribadi ya. Nah, di mana ini ada beberapa poin ya, bahwa Roh Kudus ini adalah suatu oknum atau pribadi saudara. Yang pertama, Roh Kudus memiliki unsur-unsur yang dimiliki oleh satu pribadi, yaitu satu pribadi, satu orang kalau seandainya dilihat dari manusia. Tapi ini Roh Kudus adalah satu pribadi. Nanti yang kedua, Roh Kudus mengerjakan apa yang harus dikerjakan oleh satu pribadi. Ya. Nah, lalu yang ketiga itu Roh Kudus adalah oknum penolong ya, atau parakletos. Ingat Tuhan Yesus waktu naik ke surga, dia berfirman kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong ya. Nah, ini ya, yaitu Roh Kudus. Nah, lalu yang keempat, Roh Kudus adalah oknum tunggal ya. Nah, ini ada 4 bagian saudara, tetapi pada malam hari ini kita akan belajar bahwa Roh Kudus memiliki unsur-unsur yang dimiliki oleh satu pribadi ya. Nah, yang pertama, Roh Kudus yang dimiliki oleh satu pribadi, yaitu Roh Kudus mempunyai intelek. Intelek itu pengetahuan ya. Boleh dibantu untuk buka firman-Nya di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 ya. Ini bukti-bukti Alkitabiah saudara ya. Nah, ini kita akan lihat ya 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 ya. Karena kepada kita telah menyatakan oleh Roh ya,
Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Ini harus digarisbawahi, menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, jadi di sini sudah jelas bahwa Roh Kudus ini mempunyai pengetahuan, yaitu inteleknya, saudara ya, yaitu ini menunjukkan Roh Kudus mempunyai pengetahuan yang sangat mendalam. Karena dengan Roh Kudus inilah dia akan tahu, dia akan menyelidiki kehidupan kita. Dia akan menyelidiki pelayanan kita, kehidupan kita, saudara. Walaupun mungkin kita bisa membohongi ya teman-teman kita atau orang tua kita atau anak kita, tetapi Roh Kudus inilah yang menyelidiki kita, saudara. Dia tidak bisa dibohongi, saudara ya. Ini yang namanya inteleknya memang sangat dalam, saudara ya. Jadi kita tidak ada yang dapat disembunyikan di dalam dari Roh Kudus ini, saudara ya. Nah, kita perhatikan juga di dalam Roma ayat 7 sampai 25 Roma 7 ayat 25. Ya. Roma 7 ayat 25. Nah, ini tentang intelek juga, saudara, pengetahuan ya. 25. Dalam kurung 26 sih ini. Nah, ya kita bacanya yang dalam kurungnya 7 Roma 7 ayat 26. Jadi dengan akal budiku, ya, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa, saudara. Nah, ini terkadang banyak sekali ya anak-anak orang-orang yang percaya ya melayani, saudara. Melayani apa? Dengan tubuh kita. Kita melakukan WL. Kita melakukan firman Tuhan, kita berkhotbah, saudara. Tetapi dia melayani hukum dosa, artinya apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan karakter. Nah, yang tahu siapa? Yaitu Roh Kudus. Ya. Oleh sebab itu, saya beberapa kali ya berbicara ya baik di waktu itu di mimbar atau di fellowship ini, kita dengan hamba Tuhan boleh belajar, saudara. Ya, boleh belajar, tetapi jangan percaya 100%. Karena kita tidak tahu, saudara ya, di dalam hatinya itu mengandung apa, saudara? Ya. Karena kita tidak tahu dia mempunyai motivasi atau tidak. Oleh sebab itu saya mengajarkan kalau seandainya saudara mendengarkan firman Tuhan dari seseorang atau dari hamba Tuhan, kembali lagi kepada Alkitab, lalu kita minta tuntunan Roh Kudus kita. Roh Kudus kita. Oleh sebab itu saya kalau seandainya ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang mengganggu, itu saya larinya itu ya ke Tuhan, yaitu Roh Kudus. Ya, kita curhatnya ke istri. Karena kenapa, saudara ya? Karena orang yang dapat dipercaya di dalam dunia ini bagi saya ya, yaitu ya otomatis orang tua sendiri, istri, dan Tuhan atau Roh Kudus. Dia tidak akan memberikan rancangan kecelakaan. Pasangan kita pun tidak mungkin dia memberikan saran yang tidak baik. Orang tua pun
dia memberikan saran yang baik, saudara, ya. Nah, kalau seandainya teman, sahabat, atau di luar, jangankan teman sahabat, terkadang dengan kakak kandung sendiri, itu bisa saling menjatuhkan, saudara, ya. Jadi hati-hati, saudara, ya. Apalagi saudara mendengar, ya. Ya maaf saja, saya bukannya menyinggung seseorang, tapi mendengar dari mungkin seseorang pelayan Tuhan berkhotbah gitu ya, saudara tangkap 100%. Nah itu hati-hati, saudara. Saudara harus pilah lagi, ya, pilah lagi benar atau tidak, ya. Makanya waktu beberapa tahun yang silam, terkadang kan kita sudah ada tahu, ya, ada beberapa ya mungkin bisa dibilang ya sesat lah apalah gitu kan, tidak sesuai dengan firman, akhirnya jemaat yang dirugikan, saudara, ya. Jadi hati-hati, saudara, ya. Nah, jadi inilah saudara, kalau seandainya ingin mengetahui seseorang itu benar atau tidak, saudara minta tuntunan Roh Kudus, karena dia adalah seorang intelek yang luar biasa. Saya percaya dan yakin apabila saudara dekat dengan Roh Kudus, dia akan memberikan suatu hikmat, ya, atau bisa juga dengan suara, bisa juga dengan hikmat, tergantung talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, saudara, ya. Nah, jadi beda-beda, ya. Roh Kudus itu berperan beda-beda, saudara. Mungkin waktu itu saya pernah diberitahu oleh Roh Kudus gitu kan, melalui sebuah mimpi, saudara, ya. Nah, tapi yang saya pernah ceritakan bahwa perusahaannya bisa bertahan cuma 3 bulan. Benar, saudara, itu. Nah, di situ sudah disiapkan. Nah, lalu apalagi Roh Kudus berperan? Roh Kudus pun berperan terkadang bisa juga melalui hamba Tuhan. Contohnya, ya, hamba Tuhan berseru pada saat ini, bertobatlah, akhir zaman sudah dekat, saudara. Nah, itu adalah suara Roh Kudus. Supaya kenapa? Supaya kita bersiap-siap, saudara, ya, menjadi wanita yang bijaksana, jangan menjadi 5 wanita yang bodoh, saudara, ya. Oleh sebab itu, kenapa? Karena sudah kejadian-kejadian di dalam firman Tuhan ini sudah digenapi, saudara, ya, yaitu Tuhan sudah menggoncangkan bumi, ya, nanti akan menggoncangkan laut, ya, dan nanti juga akan menggoncangkan langit, saudara. Oleh sebab itu saat ini saudara bisa merasakan suhu panasnya, ya, sungguh-sungguh luar biasa, saudara, ya. Nah, itu kita harus mempersiapkan, saudara, ya, mempersiapkan di dalam segi kerohanian kita, ya. Itu adalah Roh Kudus mempunyai intelek, ya. Lalu yang kedua, Roh Kudus mempunyai kehendak, ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Roh Kudus mempunyai kehendak sama seperti kita, saudara, ya. Dia juga mempunyai keinginan, saudara, ya. Nah, di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap seorang secara khusus seperti yang dikehendakinya, saudara, ya, yang tadi saya katakan, ya. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita semua tuh beda-beda, ya. Ada yang nanti bisa melalui mimpi, ada yang melalui hikmat gitu, ya, atau timbul aja begitu dari pikiran kita, ada begitu, saudara.
ada juga misalnya gini, kita lagi diam gitu ya. Terkadang terbayang misalnya, oh teman kita ini kayaknya kurang baik. Nah itu tuh peranan dari Roh Kudus, saudara ya. Karena kenapa? Roh Kudus itu adalah membantu penolong kita, saudara ya. Jadi beda-beda, ya. Sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Oleh sebab itu Roh Kudus mempunyai kehendak. Nah, kehendaknya apa di dalam kehidupan kita? Inilah Roh Kudus akan memberikan sesuatu kepada kita yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, kalau seandainya saudara berdoa, saudara ya, saudara itu berdoa, saudara ibaratnya ya kita karena kita hubungannya dengan Tuhan itu sahabat atau bapak, ya. Oleh sebab itu kalau seandainya kita berdoa itu jangan jangan kaku, saudara ya. Rileks aja, saudara. Semacam saudara curhat ya. Curhat dengan orang tua, saudara ya. Terkadang saya suka begitu, ya kan? Tuhan, kenapa begini, Tuhan, ya? Apa salah saya gitu kan? Terkadang kalau seandainya saya ada kehendak, Tuhan saya mau ini, ya gitu kan. Tapi ya itu kalau seandainya Tuhan izinkan. Jadi bukannya kita memaksa, saudara ya. Ya. Karena kenapa? Kita hubungan kita itu sahabat, hubungan kita itu bapak, saudara ya. Ya seperti kita aja ke orang tua bagaimana ya? Pasti ya agak sedikit manja gitu kan. Kalau seandainya kita disayang oleh salah satu orang tua ya, kita kan orang tua terkadang anak nih misalnya dekatnya ke bapaknya atau ke ibunya gitu kan. Nah terkadang kalau seandainya dia dekat dengan seorang bapak atau seorang ibu itu agak manja, saudara ya. Nah kebetulan saya dekatnya terus terang aja dekatnya sama papa saya gitu kan. Nah, tapi saya sama mama saya pun dekat gitu kan, tetapi saya lebih dekat dengan papa saya. Karena kenapa? Saya seorang lelaki, papa saya pun seorang lelaki, saudara. Jadi kalau seandainya bujangan ya, terkadang saya curhatnya apa? Curhatnya tentang lawan jenis, saudara ya. Nah, kalau seandainya dengan mama saya diomelin, saudara ya, karena masih SMA gitu kan. Tapi kalau seandainya dengan papa saya, dia ya bisa memahami gitu kan. Nah, itu saudara, jadi ya curhat gitu kan istilahnya. Begitu juga kita berdoa, kita curhat. Yang penting kita meminta Roh Kudus kita yang berperan, saudara ya. Nah, itu Roh Kudus mempunyai kehendak. Nah, yang ketiga, ya. Yang ketiga, Roh Kudus pun mempunyai perasaan sama seperti kita, saudara. Ya, Roh Kudus juga mempunyai perasaan atau emosi, saudara. Ya, dia bisa marah, saudara. Dia bisa marah, dia bisa sedih, saudara. Pada saat apa? Pada saat kita mendukakan dia. Kita lihat di Yesaya 63 ayat 10. Kita akan buka ya banyak firman Tuhan supaya kita supaya lebih jelas lagi ya secara alkitabiah ya. Nah, Roh Kudus mempunyai perasaan apabila dia didukakan ya. Yesaya 63 ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ini waktu zaman dahulu, waktu Israel itu melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Kita tahu ya, bangsa Israel itu ditolong oleh Tuhan, dia keluar dari Mesir dengan tuntunan apa? Dengan tuntunan Roh Kudus. Implementasinya Roh Kudus di dalam perjalanan
Israel di padang gurun, yaitu tiang awan dan tiang api. Saudara, itu adalah Roh Kudus. Ya. Tiang awan, kalau seandainya dia berjalan di padang gurun pada siang hari, dia meneduhkan, saudara. Ya, meneduhkan bangsa Israel, karena padang gurun tahu sendiri itu panas. Ya, mungkin mama saya sudah pernah ke sana, saya sih belum pernah, saudara ya. Tetapi jangankan di sana, di sini pun kalau seandainya siang, coba-coba saja saudara jam 12 atau jam 11 saudara keluar, itu ya nanti coba besok ya, besok saudara lakukan, nanti ceritakan gitu kan bagaimana panasnya saudara ya. Nah, lalu tiang api, tiang api, karena di padang gurun itu kalau malam itu dingin saudara. Nah, Roh Kudus memberikan kehangatan, tiang api. Begitu juga kita, saudara. Gurun itu menandakan kita berjalan di dalam dunia ini dengan berbagai macam persoalan. Kalau seandainya kita dekat dengan Roh Kudus, kalau seandainya kita merasa kepanasan, ya kan? Merasa kepanasan, dia meneduhkan. Dia memberikan awan, saudara. Apabila kita kedinginan, ya, kedinginan, misalnya kedinginan sampai nasi pun tidak punya, saudara ya. Tapi Roh Kudus memberikan penerangan, saudara ya. Penerangan ya. Karena kenapa? Karena kita kalau seandainya ya maaf saja, kalau seandainya memang sampai beras tidak ada, terkadang mata kita gelap, saudara. Ya. Apapun segala cara dihalalkan. Nah, Roh Kuduslah yang menerangkan, saudara ya. Nah, itulah peranan Roh Kudus, saudara. Nah, waktu zaman itu Israel itu mendukakan Roh Kudus, yaitu dia menyembah kepada Allah yang lain. Ya, jadi ini salah satu mendukakan Roh Kudus. Ya. Lalu Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Kisah Para Rasul 7 ayat 51 ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 51 ini tentang Roh Kudus masih memiliki perasaan, yaitu apabila didukakan. Kisah Para Rasul 7 ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala ya, dan yang tidak bersunat hati. Ya, bersunat hati ini bukannya berarti sunat secara tubuh ya, tetapi bersunat hati. Jadi hati ya. Dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu ya. Jadi kita kalau seandainya menentang, itu pun memberikan memberikan perasaan kepada Roh Kudus yang kurang baik, saudara ya. Menentang Roh Kudus, misalkan saudara ingin beribadah, saudara ingin bersekutu dengan ya baik di fellowship atau apapun juga. Tetapi waktu mau beribadah, terkadang kita selalu suka ada gangguan, saudara. Mungkin maaf saja, ada teman yang mengajak makan gitu kan, makan yang enak gitu kan. Saya tinggalkan dulu gitu kan, saya makan dulu gitu kan. Nanti kan paling makan 1 jam. Nah, sedangkan fellowship ini ya 1,5 jam. Nanti saya datangnya jam 8:30 aja begitu kan. Nah itu ya kalau bisa itu dihindari, saudara ya. Atau mungkin juga kalau seandainya kita misalkan nih udah tahu, misalkan nih kita ada ibadah, misalnya kan kita puji nama Tuhan, kita ibadah dari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, saudara, itu tidak hadir sama sekali. Nah, itu yang harus saudara hati-hati, saudara ya. Bukannya saya menakut-nakutkan, tetapi inilah kalau seandainya saudara ingin
ikut saudara ya. Ikut saja saudara ya, nanti biar kita mengikuti maunya Roh Kudus ya. Nah, contohnya misalnya dalam rumah tangga gitu kan, suami istri misalkan, suami istri yaitu ada firman Tuhan, suami harus mengasihi istri gitu kan. Nah, itu harus menjalankannya ya. Lalu Efesus 4 ayat 30. Timothy siapa? Nah, ini tugas yang berat ini ya untuk Filia ini. Karena banyak sekali ayat yang akan dibuka saudara ya. Oh, ini sudah ada tanda-tanda saya karena waktu udah mulai habis ya. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, di sini dengan tegas ya, dengan tegas dikatakan kamu jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu. Ya, memateraikan artinya yang sudah menebus dosa-dosa kita untuk menjelang hari penyelamatan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ya. Lalu singkat terus, lalu Roh Kudus pun kalau seandainya diolok-olok atau dihina, Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10 ayat 29. Terkadang kita pun beberapa orang suka mengolok-olok atau menghina juga saudara ya. Nah, Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman. Nah, ini kalau seandainya kita mengolok-olok atau menghina Roh Kudus. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi saudara, jangan sekali-kali saudara memberikan komentar yang negatif kepada sesama apapun juga saudara. Ya, karena kenapa? Mungkin Roh Kudus ada di situ. Ya, mungkin mungkin kita punya teman, ya, teman yang mungkin kelihatan kita ini temannya kurang baik. Kita mengejek kepada teman itu. Nah, mungkin siapa tahu Roh Kudus tuh ada di teman kita untuk teman kita ini bertobat. Nah, pada saat Roh Kudus sedang bekerja, kita menghina atau mengejek. Nah, itu hati-hati saudara ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan penghakiman ada di tangan Tuhan. Ya, jadi serahkan kepada Tuhan ya. Nah, pembalasan adalah hakku. Nah, jadi di ayat yang ke-30 pun dikatakan pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan dan lagi. Tuhan akan menghakimi umatnya. Lalu ya kan didustai ya, terkena ini yang sering orang banyak ya melakukannya, didustai atau mendustai. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Ya, 3 menit lagi ya. Minta waktu 3 menit lagi. Udah selesai. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dikatakan demikian, saudara ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias. Nah, ini cerita Ananias nih. Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ini cerita Ananias beserta istrinya waktu itu dia menjual sebidang tanah ya. Karena waktu itu zaman para rasul ya kan untuk untuk melangsungkan kehidupannya, untuk melangsungkan pelayanan, dia seluruh penjualannya dikumpulkan saudara. Nah, Ananias ini dikuasai oleh iblis sehingga dia menahan hasil penjualannya atau ya berbohong gitu kan. Harusnya
dia lakunya 100 juta, dia bilang 50 juta. Ya. Nah, apa akibatnya? Yaitu kita tahu sendiri, kalau seandainya saudara belum tahu cerita ini, saudara baca ya dari awal. Ananias akhirnya mati, suami istri itu mati, saudara ya. Langsung, dia tidak dibunuh, tidak apa, tetapi oleh Roh Kudus. Tetapi zaman sekarang tidak, saudara. Implementasinya apa, saudara? Kalau seandainya kita berbuat sesuatu kaya seperti Ananias ini, yaitu kehidupan kita lah yang mati, saudara. Bukannya jiwa, bukannya tubuh yang mati, tetapi mungkin berkat kita, mungkin apapun kerjaan atau apapun juga, saudara ya. Jadi bukannya soal tubuh kita pada zaman saat ini ya. Nah, itu dalam hal mendustai. Lalu menghujat. Nah, ini yang paling parah, saudara ya. Menghujat ya. Matius 12 ayat 31 ya. 31 sampai 32, ini perlakuan menghujat ini tidak ada ampunnya, saudara. Ya, ini udah pasti masuk ke neraka, saudara. Matius 12 ayat 3 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, ya. Sebab itu ini Yesus ya berkata nih. Ini karena warnanya merah, saudara, ya. Kalau seandainya saudara tidak percaya, saudara baca dari atas, pasti ini Yesus. Sebab itu aku berkata, aku ini Yesus, ya. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita berbuat dosa, tapi jangan ya, dosa atau hujat kepada manusia itu masih diampuni, masih ada toleransi, saudara. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya. 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia itu siapa, saudara? Yesus, ya. Ia akan diampuni. Karena kenapa? Yesus adalah manusia. Ini kita lihat konteksnya ya, Yesusnya ya. Karena memang ini ada Tritunggal. Yesus manusia, tapi rohnya roh Allah, saudara ya. Nah, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, ini dalam konteks menghujat. Ini Yesus yang berkata, karena Yesus pada saat itu dia masih ada di dalam dunia pelayanan. Dia adalah 100% manusia, 100% Allah. Ya, ini nanti kita akan bahas, saudara. Ini karena waktunya tidak cukup, saudara ya. Nah, inilah kita harus paham, saudara, peranan Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus, mengapa kita harus berdoa dalam roh ya, dalam roh dan kebenaran, karena inilah peranan Roh Kudus ya. Karena kita seorang orang yang berdosa, tidak mungkin kita itu datang kepada Allah Bapa yang Maha Suci, yang mulia ya, kita datang. Tidak mungkin, saudara, kalau seandainya tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang jadi penolong. Di dalam kehidupan pun demikian, di dalam usaha pun demikian. Nah, oleh sebab itu, saudara, pada malam hari ini, saudara mempunyai kerinduan apapun juga, datang. Berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus ya yang ada di dalam diri kita masing-masing, saudara, supaya Dia menolong, menuntun kita. Yang penting, saudara, ingat, jangan membesarkan keakuannya. Ya, kita boleh meminta berkat, tetapi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau seandainya untuk menyombongkan diri, ya, atau menyakitkan seseorang, ya itu pasti tidak akan dipenuhi, saudara. Ya, nah itu saja, saudara, firman Tuhan. Bagi saudara mungkin kalau seandainya ada pertanyaan bisa chatting, karena waktu sudah tidak bisa ini. Nanti kalau seandainya saya tidak bisa jawab, saya nanti ke Pak Korda ya untuk meminta jawabannya.
boleh saudara ya kita belajar, kita saling belajar. Mungkin ada sesuatu yang saudara berikan hikmat ya tentang Roh Kudus ini, tanyakan kepada saya. Nah, saya pun jadi tahu juga saudara, kita sama-sama belajar. Kalau seandainya saya tidak tahu, saya akan nanya kepada Bapak Pak Korda atau para staf pengajar di Betani saudara. Itu saja firman Tuhannya, biarlah semua kita selalu bersatu ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Materaikan firman-Mu ya Tuhan tentang peranan Roh Kudus ya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan, kami mengucap syukur mempunyai Roh Kudus yang telah Engkau berikan sebagai penolong di dalam kehidupan kami, sebagai memberikan damai kepada kami semua ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya untuk melanjutkannya. Aduh, ini kok goyang-goyang ya? Oke, ya, shalom semuanya. Dengar ya suaraku ya. Belum. Shalom. Terima kasih atas responnya semuanya. Ya, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih buat Bapak Yohan yang telah menyampaikan firman-Nya yang sungguh luar biasa pada malam hari ini. Terus aku juga mengucap terima kasih juga buat Ibu Melin yang pada malam hari ini membawakan penyembahan pujian dan juga Filia yang membawa multimedia. Selagi Bapak Yohan menyiapkan ayat hafalannya, kita masuk ke dalam ayat hafalan seperti biasa. Aku udah lihat nih di layar ada Amalina yang udah open. Ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, terima kasih Amalina. Oke, selanjutnya mungkin Floren. Yohanes 15 ayat 12. ayat 12. Inilah Perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. kamu. Oke. Oke, terima kasih Loren. Oke. Mungkin Giselnya mau? Ada Gisel kah? Misalnya udah tidur. Udah tidur. Absen dulu ya hari ini. Kecapean ya. Ya. Habis les ya? Ya udah, apa-apa. Iya. Oke deh, mungkin mau sekalian dilanjutkan oleh maminya dan Moses. Oke, Moses. Ayo Moses. Yohanes Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke. Terima kasih Moses. Udah bisa baca belum? Moses sudah bisa bacakah? Apa Mas? Sudah. Oh, sudah. Kali baca Ya. aja. Sudah. Oke, ya. Mungkin selanjutnya maminya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi
seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, terima kasih Ibu Maria. Terima kasih juga buat Amalina beserta cucu-cucunya ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya di layar aku ada yang resen nih. Ibu Vera, Tinggi. si Pinky. Oke. Yohanes bertema. Yohanes 15 ayat 12. Supaya kamu, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya hari ini Gionya absen dulu ya. Gio lagi tidur. Oke, ya selanjutnya ada Noel. Ya, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, Noel. Selanjutnya maminya masih di mute. Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Ya, Benar. kamu harusnya. Telah mengasihi kamu. Oke. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Oke deh. Terima kasih untuk keluarga Noel. Oke, selanjutnya di layar aku ada Ibu Suwanti nih yang udah buka open mic. Oma-omanya semangat. Iya, omanya pada semangat nih. Ayo dong anak muda, semangat juga. Ayo, Ami. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes berapa, Ami? Yohanes 15 ayat 12. Ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Amin. Oke, terima kasih, Ami. Oke, selanjutnya ada Tante Lipong. Ya, Tante Lipong. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku. Inilah perintahku, yaitu supaya Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya, seperti Supaya saling mengasihi. seperti yaitu saling mengasihi. seperti aku Lupa lagi lah. Seperti aku telah mengasihi kamu. Oke. Seperti aku Terima kasih, kamu. Makasih. Oke, Sama kalau lagi lupa otaknya lagi ngeblank. Gak apa-apa. Oke, selanjutnya tadi ada Tante Ona yang udah open mic. Masih di mute Tante Ona, tadi sempat di mute. Suaranya belum dibuka. Oke. Sudah. Yohanes 15 ayat 12.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Oke. Bang. Pasukannya off dulu nih. Pasukannya ya, abangnya muncul kepalanya. Ini Ajun yang mau. Aduh, Ajun mau. Ajun mau ayat hafalan. Ajun. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, itu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Oke, cepet ya. Cepet ya. Semangat. Oke. Atinnya mana nih? Atin. Lagi kerja. Lagi kerja. Iya, ada sibuk ya. Oke. Atinnya lagi sibuk ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Diganti Ajun aja. Ya, diganti sama Ajun aja. Oke, terima kasih Tantona. Oke, selanjutnya tadi ada Manda. Itu. Pasukan Manda. LMCCT. Lika, Manda, Cahaya, Cia, Talita. Iya. LMCCT. Ini. On mic ini. Aku aja. Ayo. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu tante nggak usah mukanya kayak gitu ke aku. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Mengasihi kamu. Ayo. Selanjutnya. Yang L dulu. Enggak, aku enggak. Ini nih, Kak. L dulu apa CPT dulu nih? Aku dulu dong. Siapa nih? Ya udah gantian aja. Orangnya gantian, jangan cepat. Oke, Apa dulu nih? Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Iya, ini Talita. Ini Talita ya? Talita. Iya. Ini T-nya. Tinggal CCL. Ini yang paling cantik. Tinggal masukin CCL. 3 lagi. Oke, boleh. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih. Kok jadi makan? Ini. Selanjutnya Ika, apakah mau? Iya. Ini CL. Oh, Cia dulu. C1, L1. Gak usah ngomong. Udah gak boleh ketawa. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke. Tinggal L1. Jangan digesek, dikit aja ke sini. Kamar dulu kebun. Ayo L1. Lika? Aku udah. Oh, aku pikir kamu udah, soalnya kamu sebutnya. Yohanes 15 ayat 12. Cantik. Ih, kerasin suara kamu, gak kedengaran. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke. Amin. Terima kasih LMCCT. Mungkin sebelumnya aku sebutin dulu nih. Apakah ada Fania? Fania di rumah Kak Cahaya. Oh, di rumah Kak Cahaya. Apakah Ibu Rodor mau ayat hafalan? Nggak bisa. Yobel? Nggak ikut. Nggak bisa. Ini berarti anak-anak yang dulu. Oh, ada Butika. Kameramennya belum. Ada kameramennya nih ya. Kameramennya Ayo lah Butika, kita nih. Ayat hafalan. Ayo, nggak boleh gitu. Ayo rayu-rayu maminya nih. Jebakan Batman. Kameramennya belum. Ayat hafalan ya?
Iya. Ya, Bu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Apa sih? Mungkin Christian sama Bastian mau sekalian. Berkati Bulika. Mau Kak. Bulika. Bulika. Oke, Bastian dulu atau Duluan. Messi dulu? Oh, Messi dulu. Wah, Grace udah pengen ayat hafalan tuh, Grace. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke. Grace, geser lagi selanjutnya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke. Terima kasih Bastian beserta sepupu-sepupunya. Oke, selanjutnya ada Om Yongki-nya hilang. Om Yongki. Om Yongki, apakah ada? Om Yongki. Makanya lagi nih. Wah, Oke. Loren lagi dandan. Kita next dulu ya. Om Yongki-nya ada, sudah ada. Boleh Om Yongki? Grace dulu tuh, Grace, ayat hafalan. Rahasianya masih di mute. Suaranya Om Yongki dibuka. Mic-nya masih di mute nih. Masih di mute ini. Suaranya. Nah, ya, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ayatnya di sorry. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Amin. Grace-nya mana? Grace mau ayat apa? Lagi pipis dia. Lagi pipis. Oke. Nanti kita tungguin ya. Iya. Oke. Selanjutnya kita doang ya. Ada Vili. Vili-nya belum ya. Vili? Oke. S1 Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Amin. Oke, selanjutnya. Ya nih, Filia ngebut nih kayak lagi di balap. Hai, Grace. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Aku telah mengasihi kamu. Oke. Amin. Oke, terima kasih Filia dan Bumila. Gracia. Ayo Gracia. Udah hadir tuh. Mana nih wajahnya? Wajahnya yang cakep. Iya, Yohanes. Mana nih? Ditinggalin sama papinya. Suaranya dibuka dulu. Mic-nya mungkin. Mic-nya masih ditutup. Bisa ngerapin rambut sendiri. Oke. Ya, bisa mau. Ayo Grace. Yohanes sendiri 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Amin. Oke.
Oke, terima kasih Sarang Om iyo. Yongki, terima kasih Gracia. Ya. Nah, ya, ntar aku kasih gini ya. Oke. Oke. Bisa. Oh iya. Oke, ya. Selanjutnya terakhir keluarga saya. Apa dulu? Mama dulu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, ya. Aku ya. Pendek. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, ya. Untuk ayat hafalan di hari. Oke, untuk ayat hafalan di hari Senin minggu depan, betul. Ada di 1 Korintus 2 ayat 10. Mungkin Vili bisa bantu aku untuk open-nya. Oke, karena waktu juga udah mepet, aku bacain aja ya. 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat 10. Oh, cukup panjang ya. Oke, 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah tetap menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Oke, ini ada ayat hafalan untuk hari Senin, panjang ya. Ya, tapi Senin ya? bisa lah buat hari Senin. Masih ada Makin panjang. Makin panjang ya. ada 4 hari lagi Tante Livong untuk menghafal, bisa lah. Enggak lah. Kalau nggak bisa aku nyontek aja ya. Ya jangan dong, kan buat Tuhan. Bilang terang dulu sama Tuhan. Tuhan, saya nyontek kalau nggak lupa. Tuhan terangi sinar. Iya. Kata Tuhan boleh, nggak apa-apa. Oke. Ya. Kalau sedikit. Oke. Sebelum kita tutup dalam doa syafaat, ada beberapa pengumuman. Mama mau bawa atau? Ya, shalom semuanya. Ya, pengumuman untuk pendaftaran kita sudah terakhir hari ini ya. Jadi yang mau daftar besok, saya mohon maaf sudah tidak bisa lagi. Kuota masih ada sih sebenarnya. Ya, kalau mau hari ini terakhir, ditunggu sampai hari ini, dan ya besok sudah tidak mendaftar karena kita juga untuk pemesanan konsumsinya kan kita ada makan siang juga ya, untuk ibadah Padang pada tanggal 9 itu kita ada makan siang, tapi untuk sarapan sediakan masing-masing, dan pakai bajunya warna polos, warna bebas warna. Jadi, takutnya kita menentukan satu warna, ada yang nggak punya, kan kesian. Jadi kita bebas warna, warnanya polos. Ya nanti kita difoto banyak warna kayak bunga-bunga yang ada di sana. Kan namanya juga Merlimba Garden, jadi banyak bunga di sana. Jadi itu aja, kita tunggu di Pasar Modern jam 6 pagi ya. Ya jam 6 pagi. Itu aja. Kita berdoa biar cuacanya bagus, kita pergi pulang dengan selamat, semuanya yang ikut pada sehat semua. Biar kita bersuka-cita di sana, kita bersyukur. Boleh nyontek. Ya, ada lagi pertanyaan untuk ibadah Padang? Mungkin ada yang belum tahu. Bang, dari pemerintah provinsi Riau ini akan melakukan pengawasan lebih ketat. Kalau nggak ada, kalau sudah tidak ada, mungkin ya. Aku mau tambahin sedikit nih untuk anak-anak muda yang ikut dalam ibadah Padang. Aku mohon untuk hari Minggu itu datang ya, karena kita juga berangkatnya kan hari Sabtu.
Jadi untuk anak-anak youth nih yang terdaftar di dalam ibadah Padang, dimohon untuk ikut karena kita juga akan buat panitianya walaupun cuma sebentar, tapi sebelumnya udah dipersiapkan. Jadi aku mohon untuk kayak Gisel, untuk kayak siapa ya? Gisel, sama Gio, mungkin bisa untuk hadir hari Minggu ya, supaya kita bisa rencanain lebih matang lagi untuk kelangsungan ibadah Padang. Aku juga minta untuk Matthew dan Martin untuk ikut ya, Tante Ona. Mau diambil nih enaknya nih. Mau diikut sertakan ya. Oh ya, oke. Kita juga kita rencananya ke Melrimba itu bawa dulu. Ruangannya takutnya nggak bisa main. Ruangan terbuka. Oh ya, oke. Nanti aja. Oke, ya aku juga sekali lagi ingetin buat anak-anak youth yang hari Sabtu ikut nonton, diharapkan untuk chat aku untuk memastikan kalian bisa hadir ya. Paling lambat besok itu kalian udah chat aku, Kak aku siap, Kak aku mau ikut nih, aku mau ikut nonton, aku udah izin sama orang tua. Terus kalau misalnya mau ikut diperbolehkan membawa orang tua, di luar itu nggak boleh. Di luar itu sesuai peraturan yang kita buat seperti 2 minggu yang lalu atau minggu kemarin itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya orang tua mau ikut bayar sendiri, hanya untuk orang tua aja ya. Jadi yang terdaftar di kemarin 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu itu udah terdaftar. Jadi kalau kalian datang ke courts-nya bawa orang tua nggak apa-apa, tapi untuk yang lainnya walaupun bayar sendiri itu mohon maaf banget itu nggak diperbolehkan. Jadi kalian sudah tahu aturannya sendiri dari 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu. Jadi aku minta untuk besok terakhir untuk beritahu aku kalian siap untuk ikut di hari Sabtu. Udah izin sama orang tua juga. Dan kalau misalnya mau ikut sama orang tuanya juga nggak apa-apa, tapi bayar sendiri ya. Yang kita tanggung cuma anak youth-nya aja. Nggak tahu. Itu nanti. Ya. Oke, nah nanti untuk yang nontonnya itu kita kumpul jam 2, mungkin bisa selesai sekitar jam 5-an. Nah, kita juga sudah sesuai sama yang dibicarakan minggu kemarin ya. Oke, segitu aja untuk pengumumannya. Apakah ada yang mau bertanya untuk ibadah Padang atau youth? Sebelum kita dulu dalam doa syafaat. Siapa? Pengumuman ibadah selanjutnya nanti hari Sabtu ya, ada ibadah doa penyembahan dan ya. Terus sama Perlu mau nanya dong? Ya. Berarti bisa ikut ya, tapi bayar sendiri gitu ya. Soalnya kebetulan ini bocah pada liburan di rumah saya gitu kan. Ada 1, 2, 3. Ada 3 orang nih tanpa ini dadakan pula datang ke sini gitu kan. Oke, sebelumnya berarti bisa gitu ya. Kayak Cahaya, Catherine dan Talita. Nah, sebelumnya oke, jadi gini, jadi kan kita kemarin juga udah omongin nih dari 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu. Jadi juga udah dijelasin sama Civaninya sendiri kalau misalnya kita cuma memperbolehkan anak youth-nya aja. Jadi yang terdaftar, yang absennya benar-benar ada di aku, itu yang kayak Cahaya, Catherine atau Talitanya, aku mohon maaf banget. Karena mereka 2 minggu yang terakhir ini juga nggak ada kabar sama sekali, nggak ada izin sama sekali. Jadi aku minta maaf banget untuk nggak bisa join dalam ibadah nonton ini, tapi kalau kalian mau nonton ya nggak masalah, tapi pisah bangku gitu bareng sama orang tua sendiri.
Oh. Jadi yang kita tanggung Oke, cuma oke. anak. Makasih, Bun. Bayar sendiri Oke. jadi. Iya, bayar sendiri. Oke. Oke, ya sudah cukup jelas. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Sudah ya. Oke, kalau nggak ada. Ya, pengumuman untuk Sabtu itu ada FA di rumah Ibu Lika ya, boleh ya? Nanto Ana? Betul? Di rumah Ibu Tika? Pak Yongki dekat tuh kayaknya. Mungkin Pak Yongki bisa join nih. Join. Di Harmoni. Di ya? Harmoni. Ada di Harmoni. Betul ya di rumah Ibu Tika? Di mana? Iya. Dekat mana? Betul ya Bu Legi ya? Harmoni dekat Harapan Mulia Ibu. Oh iya, Pak oke. Yongki. Oh, Harapan Mulia. Patung Kuda, Patung Kuda. Iya, Patung Kuda ya. Iya, di Harmoni. Oh. Mungkin Untuk bisa daerah, kalian join. untuk daerah Tarumajaya. Nanti Daerah Gading kalau ada waktu ya. Iya. Ada FA sudah dibuka setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ya, untuk Sabtu ini di rumah Ibu Tika jam 7. Dan pagi kita ibadah doa, pujian dan penyembahan. Ya kalau yang bisa berpuasa kita berpuasa. Tapi kalau yang belum bisa berpuasa, tetap saya rindu untuk semuanya hadir. Kita bersatu hati dalam doa. Kita doakan semua pergumulan kita. Kita percaya Tuhan pasti jawab yang terbaik ya buat pergumulan kita semua. Amin. Itu aja. Oke, kita akhiri ibadah kita. Doa syafaat Ibu Legia ya. Oke, sebelum kita tutup dalam doa syafaat, apakah ada yang mau didoakan? Untuk keluarga Ibu Rodor ya, terus kita doakan. Dan Ibu Melin, Tuhan terus pulihkan kesehatannya ya. Aja. Iya. Oh iya. Oke, jadi minta dukungan doanya untuk keluarganya Ibu Rodor yang saat ini masih dalam masa pemulihan, di mana Bapak Jimmy masih dalam pemulihan dalam tangannya yang terkilir ya. Kemudian juga Ibu Rodor dan Yobel yang masih batuk-batuk. Kemudian juga minta dukungan doanya untuk Ibu Melin yang masih dalam pemulihannya ya, agar Tuhan kuatkan lagi, lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Amin. Oke. Doa sama ibadah Padang ya. Untuk ibadah Padang dan ibadah Youth juga yang nanti untuk hari Sabtu nanti agar berjalan dengan lancar. Oke. Ya. Oke, kita mau satu hati kita dalam Tuhan Yesus. Kita angkat satu lagu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti, katakan Yesus. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Karena kasih anugerah-Mu dalam setiap kami, Tuhan, kami boleh beroleh kasih. Terima kasih Bapa, dan berkat Roh Kudus mengalir dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bentuk setiap kami, Engkau telah pimpin setiap kami, Tuhan Yesus, kami boleh hadir di Zoom ini, Tuhan, karena kemurahan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segala apa yang kami lakukan dari pagi, siang, sore, hingga malam ini. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk properti yang boleh kami pakai. Tuhan berkati
anak-anak yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati Ibu Melin sebagai WL, Tuhan berkati Pak Johan sebagai pembicara, pemberita firman Tuhan. Tuhan berkati lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus penuhi kami. Dan urapan yang luar biasa boleh Tuhan curahkan bagi setiap kami. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang penuh dengan persoalan hidup, Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau sudah mengangkat segala beban dalam hidup kami, Tuhan. Biar damai sukacita Tuhan mengalir dan penuhi setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pegang tangan kami, Tuhan, agar kami tetap berjalan mengikuti jalan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, Roh Kudus-Mu mengalir dalam setiap kami. Dan berita firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu tentang Roh Kudus, kami percaya Roh-Mu yang selalu mengalir dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami imani itu terjadi menjadi sesuatu yang luar biasa dalam setiap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pulihkan kami Tuhan dari sakit penyakit kami, dari sakit pikiran kami, dari sakit badan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkau mati untuk kami, Engkau bangkit untuk kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sudah melepaskan, bebaskan setiap ikatan-ikatan yang terjadi dalam setiap kami Tuhan. Sakit penyakit yang boleh belenggu dalam setiap kami, Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berikan cuaca yang baik bagi setiap kami. Engkau redamkan setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya lawatan-Mu turun bagi setiap anak-anak-Mu yang selalu memuji dan memuliakan nama Engkau, Abah. Bapa yang baik, kami terus bersyukur. Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah Zoom ini Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Zoom ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ikatkan dengan tali kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya apa yang terikat di bumi terikat juga di surga. Dan apa yang terlepas di bumi terlepas juga di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Engkau berikan cuaca yang terbaik Tuhan. Engkau tahu kami akan mengadakan acara Tuhan terutama untuk anak-anak kami youth yang mau menonton. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik bagi setiap mereka. Mempersiapkan hati dan pikiran mereka Tuhan. Tapi kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Engkau telah bungkus mereka dengan kuasa darah. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, segala rintangan, halangan apapun dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau satukan mereka agar mereka semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau berkati juga pelayanan ibadah Zoom yang akan berangkat ke Marimba Tuhan. Tuhan Engkau berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di mana saja mereka berada. Tuhan perlengkapi setiap kami. Tuhan yang akan berangkat. Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Dan berikan kesehatan yang terbaik bagi setiap kami. Kendaraan yang kami butuhkan juga Engkau siapkan dalam nama Tuhan Yesus. Pak sopir yang mengendarai juga Engkau siapkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau berikan cuaca yang luar biasa yang terbaik. Tuhan dari kami pergi sampai kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Allah Roh Kudus, terima kasih ya Abah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau satukan hati kami Tuhan Yesus. Agar kami tertanam di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Karena kami percaya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Ibu Rodor, Engkau angkat penyakitnya, batuk, pileknya, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yobel yang sakit panas, Tuhan jamah dia perutnya, Engkau jamah dalam nama Tuhan. Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan sesuatu yang baru, pertumbuhan yang baik bagi Yobel Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah juga tangan Pak Jimmy Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan dia, Engkau berkati, Engkau bebaskan, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau sudah jamah dia Tuhan, dan tangan dia boleh dipulihkan, boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah. Engkau berkati juga Ibu Melin yang dalam masa pemulihan. Tuhan berkati dia agar dia semakin luar biasa, semakin memuliakan nama Engkau. Tuhan berikan dia hati seorang hamba yang luar biasa Tuhan, agar dia semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau berkati dia agar dia boleh memuliakan nama Engkau dengan segenap hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan juga
hamba-hambamu, anak-anakmu di mana saja mereka berada, Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan peluk dengan kasih sayang, Tuhan, dengan cinta Engkau, Tuhan. Kami boleh menjadi sehat, kami yang lemah sudah Engkau kuatkan. Untuk Pak Johan yang tensinya juga tinggi, Tuhan Engkau redamkan apa yang dia butuhkan pada saat ini, kondisi tubuhnya yang lemah, yang tidak ada yang kurang, Tuhan. Tuhan Engkau penuhi, Engkau berkati, Tuhan Yesus, karena kami percaya semua anugerah yang sudah Engkau curahkan bagi anak-Mu, Engkau berikan yang lebih luar biasa baginya, Tuhan. Juga Ibu Mary, Engkau berikan kesehatan yang terbaik bagi dia, Tuhan, agar dia sudah dipulihkan oleh bilur-bilur, Engkau sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati semua kami, Tuhan, anak-anak-Mu, dan Engkau juga berkati bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus. Karena kami tahu bangsa dan negara kami ada dalam perlindungan Engkau. Engkau berkati dari pemimpin yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparatur negara. Tuhan memberkati mereka, agar mereka mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Engkau pulihkan lebih lagi, Tuhan, bangsa kami. Bangsa kami semakin baik, semakin benar di hadapan Tuhan dan hadapan umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga seluruh aparatur negara, RT, RW yang ada di lingkungan kami berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati daerah Bekasi, Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati di mana telapak kaki anak-anak-Mu berada, Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati daerah Tangerang. Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau berkati daerah Jakarta dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau berkati daerah Sukabumi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati daerah di mana Ibu Jenny berada, Tuhan. Engkau berkati di Pontianak dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa yang selalu baik bagi setiap kami. Terima kasih ya Abah. Kami percaya Engkau mau pulihkan kami, Tuhan, dari ujung negeri sampai ke ujung negeri, karena kami percaya bumi ini milik Engkau dan surga juga milik Engkau ya Bapa. Engkau yang punya kuasa atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Andres Adi. Tuhan berkati dia. Tuhan berkati rumah tangganya, istri dan anak-anak, cucu mantunya. Engkau berkati Bapak. Terima kasih apa yang dia lakukan. Engkau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Pak Johan dan Ibu Mary dalam rumah tangga, di dalam pelayanan semakin luar biasa. Anak-anaknya Engkau berkati, dan seluruh keluarga besarnya Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami terus bersyukur karena kasih setiap Tuhan penuhi setiap kami. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bertemu kembali Tuhan, satu dengan yang lain di ibadah hari Sabtu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dan kami siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kegiatanmu, usahamu, pelayananmu. Engkau akan menjadi kepala dimanapun engkau berada. Kehidupanmu terus naik bersama Yesus Kristus. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua. Haleluya. Maaf. Ya mungkin aku serahin ke Noel. Jangan untuk foto aja ya. Oke, saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara menunjukkannya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Mana? Maminya. Ibu Melin kemana nih? Maminya di kamar.
Mungkin sebelumnya boleh minta untuk Manda untuk buka open cam. LLMCCT. Ya, baik, mungkin koneksinya agak kurang ini ya. Jadi kita lanjutkan aja. Mel. Ayo, Mel. Yang lain dibuka dulu kameranya. Ya, Udah deh, koneksinya. kalau bisa. Kita lanjut aja ya. Masa saudara mana love-nya? 1, 2, 3. Sarangeo. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Dadah. Ayong kita selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati. LMCCT. Gulipong.